Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yusni, NIM 20200113401, mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan terdapat 7 modul yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konsep dasar psikologi pendidikan. Yang kedua, tugas perkembangan. Yang ketiga, teori perkembangan. Yang keempat, perbedaan individu. Yang kelima, belajar dan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Dan yang ketujuh, diagnostik kesulitan belajar. Langsung saja kita masuk di dalam modul 1, yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Di dalam konsep dasar psikologi pendidikan terdapat 3 subpokok bahasa yang kita ketahui. Yang pertama, definisi psikologi pendidikan. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang ketiga, peran dan sumbangsi psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah serangkaian teori-teori yang diterapkan dalam suatu bidang studi untuk mengetahui perilaku manusia dan dapat membantu pendidik atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar agar menjadi lebih efektif. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan? Ruang lingkup psikologi pendidikan terdiri dari belajar, proses belajar, situasi belajar. Di mana belajar dalam hal ini yaitu pokok bahasa yang mencakup berbagai teori atau prinsip-prinsip serta karakteristik perilaku siswa dan lain-lain. Yang kedua, proses belajar. Proses belajar dalam hal ini yaitu pokok bahasa tentang perbuatan dan peristiwa dalam proses belajar siswa. Yang ketiga, situasi belajar. Situasi belajar dalam hal ini yaitu pokok bahasa tentang suasana dan keadaan lingkungan, baik fisik maupun non-fisik, terkait dengan aktivitas belajar peserta didik. Bagian C yaitu peran dan sumbangsi psikologi pendidikan. Peran dan sumbangsi psikologi pendidikan yaitu membantu seorang guru untuk menjalankan peranannya sebagai pengajar bagi peserta didiknya secara efektif dan menjadi bijak dalam menyiapkan media pembelajaran, proses belajar itu sendiri, serta melakukan penilaian, di mana guru dituntut untuk memahami tentang berbagai aspek penilaian dirinya maupun perilaku orang lain. Selanjutnya kita masuk di dalam modul yang kedua, yaitu tugas perkembangan. Di dalam tugas perkembangan ada 3 ahli yang mengemukakan tentang tugas perkembangan. Yang pertama, tugas perkembangan menurut Hafigus. Tugas perkembangan menurut Hafigus ialah tahapan-tahapan yang dilakukan dan harus dilalui oleh setiap manusia mulai dari bayi hingga menuju dewasa, atau dapat dikatakan bahwa setiap tugas perkembangan dapat dilakukan sesuai dengan tahapan kehidupan. Adapun fase perkembangan tersebut dimulai dari fase bayi hingga fase dewasa. Contohnya, tugas perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun, di mana anak mulai belajar merangkak, berbicara, menyantap hidangan yang memadat, melatih diri untuk bergerak, melangkah lebih maju untuk melihat mana yang bersifat positif dan yang negatif. Yang kedua, tugas anak sekolah, di mana anak berusia 7 sampai 12 tahun. Contohnya, anak mulai belajar tentang peranan jenis kelamin, serta bergaul dengan anak-anak sebayanya, melatih diri untuk belajar ketangkasan fisik, serta pembentukan moral. Yang ketiga, tugas perkembangan fase remaja, di mana berusia 13 sampai 18 tahun. Anak di sini mulai mendapatkan kewajiban dalam masyarakat, mencapai dan mencita-citakan integritas dalam masyarakat sosial, sampai pada otonomi sentimental dan menerima keadaan jasmani.
Selanjutnya kita masuk bagian B, yaitu tugas perkembangan menurut Harlock. Menurut Harlock, tugas perkembangan anak disebut sebagai harapan sosial, yang berarti setiap anggota kelompok etnis mengharapkan agar semua anggotanya menguasai bakat tertentu yang sangat berharga dan mendapatkan tingkah laku yang disambung dari beraneka macam perkembangan kehidupan. Contohnya, belajar berjalan, mulai memakan makanan padat, belajar berbicara, kata demi kata, belajar buang air besar dan kecil. Selanjutnya, bagian C, yaitu tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, tugas perkembangan merupakan tugas makhluk hidup yang bergerak dan sesuai dengan pokok utama epigenetik, dan ada 6 bagian yang sejalan dengan karakter manusia. Perkembangan manusia ditetapkan pada bagian-bagian yang sebelumnya sudah dilewati. Misalnya pada masa bayi dari 0 sampai 1,5 tahun, di mana anak mulai mempelajari bahwa dunia adalah tempat terbaik baginya. Yang kedua, pada masa toddler, di mana masa toddler ini berusia 1,5 sampai 3 tahun, di mana anak mempelajari cara menggunakan kemampuan bergerak secara individu untuk melakukan 2 tugas penting, yakni memisahkan diri dari ibu dan mulai menguasai dirinya sendiri serta beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Selanjutnya kita masuk di dalam modul yang ketiga, yaitu teori perkembangan. Di dalam teori perkembangan ada 5 ahli yang mengemukakan tentang teori perkembangan. Yang pertama, teori perkembangan psikoanalitis menurut Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, ada 5 tahapan perkembangan yang harus dilalui. Yang pertama, fase oral, di mana anak berusia 0 sampai sekitar 1,5 tahun. Pada fase ini adalah daerah mulut merupakan pusat kepuasan yang bisa diperoleh melalui berbagai kegiatan. Contohnya kegiatan mengisap atau menggigit yang dilakukan bayi. Melalui mulut, bayi melakukan kontak pertama dengan lingkungan. Yang kedua, fase anal, di mana anak berusia 1,5 sampai 3,5 tahun. Pada fase ini disebut sebagai fase kepuasan, terletak pada daerah anus dan dubur. Anak mendapat kepuasan dengan cara menahan atau membuang kotoran menurut kemauannya sendiri. Melakukan kegiatan ini, anak belajar tentang adanya kebebasan untuk menentukan sendiri kemauannya. Oleh karena itu, tahap ini merupakan saat yang tepat untuk kita mengajarkan disiplin kepada anak agar tidak keliru mengartikan kebebasan. Yang ketiga, fase palik, di mana anak berusia 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, anak mulai menaruh perhatian kepada alat kelaminnya dan mulai menangkap perbedaan antara alat kelamin perempuan dan anak laki-laki. Anak mulai tertarik pada orang tua yang berlainan jenis kelamin dengan dirinya. Selain itu, anak mungkin menjadi senang memainkan kelaminnya. Bila kita melihat ini, jangan menegur apalagi membentuk anak. Jelaskan kepada anak bagaimana kita harus menjaga dan membersihkan alat kelaminnya. Yang keempat, fase laten, di mana fase laten ini berusia 5 sampai 10 tahun. Fase ini sering disebut sebagai fase tenang, karena anak tidak terlalu menaruh perhatian pada diri dan bagian tubuhnya. Karena anak mulai masuk sekolah, perhatian anak umumnya akan tercurah pada kegiatan belajar. Yang kelima, fase genital, di mana anak berusia 10 sampai masa remaja. Pada fase ini terjadi kematangan alat seksual primer atau organ reproduksi dan alat seksual sekunder. Contohnya payudara, bulu dada, kumis, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan meningkatnya dorongan seksual yang ditampilkan lewat ketertarikan terhadap lawan jenis. Selanjutnya, bagian B, yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, tahap sensomotorik, di mana anak berusia 18 sampai 24 bulan.
Tahap sensomotorik adalah teori yang mulai berkembang sejak lahir hingga 2 tahun dan merupakan tahapan pertumbuhan kognitif yang cepat. Yang kedua, tahap praoperasional, di mana anak berusia 2-7 tahun. Tahap praoperasional merupakan tahapan kedua dalam teori Piaget, di mana tahapan ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal, di mana anak berusia 12 tahun ke atas. Tahap operasional formal dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya. Selanjutnya, bagian C, yaitu teori perkembangan perilaku sosial menurut Burrhus Frederick Skinner. Menurut Burrhus Frederick Skinner, merupakan langkah-langkah peralihan yang berlangsung pada menerangkan aktivitas seseorang perlu dimengerti, serta mengatur penjelasan membagikan kasus untuk memahami objek. Selanjutnya, bagian D, yaitu teori perkembangan etologis menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, teori etologis merupakan proses belajar dengan cepat dan sewajarnya dalam suatu kurun waktu yang mengalami kritis dan melibatkan pendekatan dengan objek-objek yang pertama kali dilihat saat bergerak. Bagian E, teori perkembangan ekologi menurut Uri Bronfenbrenner. Menurut Uri Bronfenbrenner, adalah sebuah konsep yang menegaskan dalam efek kawasan pada kemajuan setiap orang masing-masing dan di mana perubahan seorang anak didik individu pada di mana para siswa adalah output hubungan dalam atau perubahan peserta didik. Selanjutnya kita masuk di dalam modul yang keempat, yaitu perbedaan individu. Di mana perbedaan individu ini terdapat 3 subpokok bahasa, yaitu konsep dasar perbedaan individu, yang kedua perbedaan pada individu, yang ketiga aplikasi keragaman individu di dalam pendidikan, dan terbagi menjadi 2. Yang pertama akselerasi learning, yang kedua remedial learning. Nah, apa itu konsep dasar perbedaan individu? Konsep dasar perbedaan individu biasa disebut sebagai masing-masing orang atau merupakan jati diri atau bersifat dari tiap-tiap orang, baik berwujud jasmani, meskipun karakter-karakter utama yang memisahkan diri dengan orang lain, serta indikator yang unik dan pribadi masing-masing. Dan B, perbedaan individu, di mana perbedaan individu ini terdiri dari perbedaan fisik, taraf, dan berat badan, gender, indera pendengaran, penglihatan, serta kapabilitas guna bertindak. Dan disparitas sosial terdiri atas skala sosial, kepercayaan, interaksi keluarga, serta masyarakat. Perbedaan kepribadian terdiri atas perilaku, keinginan, cita-cita, maupun sikap. Bagian C, aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Yang pertama, akselerasi learning, di mana akselerasi learning merupakan kelengkapan prinsip atau unsur pembelajaran yang meyakinkan peserta didik dengan tepat atau menarik dan efisien dalam usaha yang konvensional serta serasi melalui kemampuan peserta didik masing-masing. Yang kedua, remedial learning, di mana remedial learning ini yaitu suatu aktivitas remedial atau pelatihan yang dilakukan untuk membantu murid yang merasakan kesusahan dalam memahami materi. Dan pendekatan pengajaran remedial yang terbagi menjadi 2. Yang pertama, strategi kuratif dan strategi penahanan. Dan cara yang dipakai dalam pengajaran remedial learning yaitu tanya jawab, diskusi. Selanjutnya kita masuk di dalam modul 5, yaitu belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar dan apa itu pembelajaran? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan
nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Bagian B yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini berawal dari dalam diri kita sendiri, dan faktor eksternal yaitu dari luar. Contohnya faktor lingkungan, faktor keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah teori belajar kognitif yang mementingkan proses belajar dari hasil belajarnya sendiri. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu teori humanisme, di mana pada teori humanisme yaitu belajar terjadinya suatu perubahan. Yang keempat yaitu teori konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme ini terjadi proses bentukan proses belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk di dalam modul yang keenam yaitu evaluasi hasil belajar, di mana evaluasi belajar ini terdiri dari 5 pokok bahasan. Yang pertama, konsep evaluasi hasil belajar. Apa itu konsep evaluasi hasil belajar? Konsep evaluasi hasil belajar adalah suatu penilaian atau pengukuran yang dilakukan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, terlebih khusus untuk guru dan orang tua. Yang ketiga yaitu sifat evaluasi. Sifat evaluasi yaitu fokus pada nilai, fakta nilai kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang keempat, prinsip-prinsip evaluasi, di mana prinsip-prinsip evaluasi ini terdiri dari berkesinambungan, menyeluruh, berorientasi pada ketinggian individu, serta validitas dan reliabilitas. Dan bagian E yaitu macam-macam alat evaluasi. Macam alat evaluasi terdiri dari teknik tes dan teknik non-tes, di mana teknik non-tes ini terdiri dari 6 bagian, yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan teknik tes yaitu teknik yang dilakukan atau suatu hal yang dipakai sebagai pengumpulan informasi yang bersifat formal atas kepenuhan serta keterbatasan. Teknik tes terdiri dari tes diagnostik dan tes formatif serta tes sumatif. Selanjutnya kita masuk di dalam modul yang ketujuh. Modul ketujuh terdiri dari 3 subpokok bahasa. Yang pertama, konsep dasar diagnostik kesulitan belajar. Yang kedua, langkah-langkah DKB. Dan yang ketiga, tindak lanjut DKB. Apa itu konsep dasar diagnostik kesulitan belajar? Diagnostik kesulitan belajar disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap materi atau pelajaran yang telah diberikan. Yang kedua, langkah-langkah DKB, di mana langkah-langkah DKB ini terdiri dari identifikasi kasus, identifikasi masalah, dan identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, serta diprognosis atau diagnosis dan referral. Bagian C yaitu tindak lanjut kesulitan belajar, di mana tindak lanjut kesulitan belajar dapat diatasi dengan cara mencari tahu letak kesulitannya dan membantu memecahkan atau menyelesaikan dalam melaksanakan langkah-langkah metode aktualisasi diagnostik kesulitan belajar. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.